Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radia Sabita dengan NIM B100190279, Seminar Pemasaran Kelas D. Di sini saya akan mereview jurnal internasional. Jurnal 1 yang berjudul Do Offline and Online Go Hand in Hand, Cross Channel and Synergy Effect of Direct Mailing and Display Advertising. Pendahuluan. Munculnya media digital dan pergeseran belanja konsumen secara bersamaan telah sangat mempengaruhi komunikasi pemasaran dan perilaku konsumen. Penggunaan yang sering seperti itu terutama disebabkan oleh kemampuan surat langsung untuk diproses secara mental lebih mudah daripada email dan untuk menghasilkan ingatan merek yang lebih besar serta tingkat respon yang lebih tinggi dibandingkan dengan komunikasi pemasaran digital atau misalnya email, pencarian berbayar, tampilan online, dan media sosial. Meskipun kekuatan surat langsung bahkan mungkin lebih unggul daripada tingkatan pemasaran lainnya, dan surat langsung telah terbukti berdampak pada perilaku pembelian konsumen. Penelitian saluran silang, yaitu offline ke online, dan efek sinergi dari surat langsung sangat sedikit. Surat Kerajaan Inggris mengisyaratkan potensi efek lintas saluran dari surat langsung, mencatat bahwa konsumen dapat didorong ke aktivitas online yang berbeda, misalnya mengunjungi situs web perusahaan atau terlibat dalam media sosial melalui surat langsung. Metode dalam penelitian ini menggunakan 2 studi eksperimental. Penelitian ini bertujuan untuk menilai bagaimana surat langsung mempengaruhi metrik aktivitas konsumen, baik online maupun offline, dalam berbagai tahap saluran pembelian dari waktu ke waktu, dengan menganalisis data kuasi eksperimental dari perusahaan asuransi besar Eropa. Hasil penelitian telah tertera pada tabel 3. Hasil dari penelitian ini, selain efek penjualan yang positif, pengiriman langsung secara signifikan mempengaruhi tahap atas dan menengah dari saluran pembelian. Untuk mendukung efek lintas saluran dari pengiriman langsung pada pencarian online dan perilaku mengklik konsumen. Dilanjutkan dengan diskusi. Di zaman media digital saat ini, masih ada pertanyaan bagaimana langsung surat mempengaruhi metrik aktivitas online dan offline konsumen di tingkat kode pos di seluruh pembelian, dan bagaimana surat langsung berinteraksi dengan alat pemasaran digital. Di dalam penelitian ini, terdapat 2 studi. Dalam studi pertama, pada penelitian ini menilai dampak kampanye surat langsung di berbagai metrik kinerja online dan offline atas, menengah, dan bawah, menggunakan data dari sebuah perusahaan asuransi. Studi kedua, di efek sinergi dari surat langsung dari iklan bergambar, menggunakan data dari tindak lanjut percobaan lapangan dengan perusahaan asuransi yang sama. Kemudian dilanjutkan dengan jurnal 2 yang berjudul Challenge at the Marketing. Pendahuluan. Di dalam lingkungan saluran omni-momen ini, perjalanan ini lebih ditandai oleh konsumen yang mengalihkan di antara saluran. Misalnya, toko, lokasi jaring pengecer, aplikasi perbandingan harga. Bagus oleh bertahap, juga bukan oleh bertahap. Bahkan, umum untuk pelanggan untuk oleh bersama menggunakan saluran yang berbeda. Misalnya, memeriksa harga online di dalam ataupun di dalam fisik toko. Di dalam sejumlah tahun terakhir, konteks saluran omni memiliki menjadi situasi dominan di dalam bagian besar pasar. Eceran saluran omni memiliki berbagai model bisnis, di dalam mana saluran yang berbeda berintegrasi penuh untuk memberi pengalaman yang harus bersama perjalanan pelanggan. Metode untuk menyusun pembahasan makalah ini tentang saling ketergantungan antara perjalanan pelanggan atau permintaan dan aliran produk atau penawaran dalam lingkungan omnichannel. Panel tengah
menyoroti area keputusan utama dalam retail omnichannel yang berhubungan dengan perjalanan pelanggan saluran omni atau merencanakan pelanggan. Digambarkan di panel dan aliran produk di panel. Hasil penelitian ini akan mendapatkan hasil aliran yang stabil. Fungsional operasi biasanya ditugaskan untuk memastikan aliran produk yang hemat biaya. Seperti gambar yang tertera di bawah ini, menjelaskan bahwa menghubung perjalanan pelanggan saluran omni ke aliran produk, yaitu daerah keputusan utama di antarmuka operasi pemasaran. Panel 10 menggambarkan perjalanan pelanggan omnichannel. Konsumen berimigrasi antar saluran memperpanjang perjalanan mereka di antara dan di dalam tahapan yang tertera pada panel C. Menggambarkan aliran produk perusahaan. Kedua panel tersebut saling berhubungan melalui keputusan yang menentukan yang mempengaruhi perjalanan panel A dan aliran produk yang tertera pada panel C. Keputusan ini ditujukan pada panel B, terletak di antarmuka operasi pemasaran. Panah dua arah merah menunjukkan bagaimana keputusan berinteraksi dengan perjalanan pelanggan di satu sisi. Gambar tertera pada antara panel A dan panel B, dan dengan aliran produk di sisi lain, yang bergambarkan pada panel B ataupun C. Garis putus-putus pada panel yang tertera pada A menunjukkan bahwa sejumlah pelacak mungkin untuk menafsirkan referensi warna di dalam legenda. Selanjutnya yaitu diskusi. Untuk bersaing di dalam konteks bisnis saluran omni-momen ini, mendesak perusahaan untuk koordinat aktivitas mereka di dalam utuh saluran dan di dalam berbagai langkah perjalanan pelanggan dan aliran produk. Hal ini memerlukan perusahaan untuk mengambil mendekati integratif, menangani setiap keputusan desain saluran omni dari dua samping, meminta atau pemasaran, dan samping menawarkan atau operasi perspektif. Di antara fungsi perusahaan, penyelesaian masalah yang muncul di dalam tiga bidang keputusan membutuhkan perspektif pemasaran dan operasi yang terintegrasi. Untuk setiap daerah, keputusan kunci yang mempengaruhi atau melibatkan perjalanan pelanggan dan aliran produk teridentifikasi lagi. Lebih-lebih lagi, untuk setiap keputusan, tujuan pemasaran dan operasional sebaik ketegangan yang muncul kapan sasaran ini tidak sejajar dengan sempurna. Selanjutnya kita akan membahas jurnal ketiga yang berjudul Cross-Channel Effect of Omnichannel Retail Marketing Strategies, A Review of Extended Data-Driven Research. Pendahuluan. 2 dekade terakhir telah menyaksikan munculnya situs web retail online, pasar, dan platform digital tambahan seperti aplikasi belanja ponsel dan media sosial. Semua ini telah mengganggu dan mengubah dunia retail dengan menyediakan banyak jalan bagi penjual untuk terhubung dengan pembeli. Tren ini menandakan kemampuan dan di posisi konsumen kontemporer untuk merambah dan memanfaatkan berbagai saluran di berbagai tahap dalam perjalanan pelanggan mereka untuk produk. Selanjutnya, metode. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara mengembangkan prediksi teoritis menggunakan model analitik, menguji prediksi analitik secara empiris menggunakan data dari pengecer. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Hasil dalam penelitian ini menemukan bahwa perubahan kebijakan periode pengambilan tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap penjualan dan tingkat pengembalian untuk toko online. Sedangkan perusahaan tersebut menurunkan penjualan sebesar 8%, tingkat pengembalian sebesar 2,7%, dan laba sebesar 7,3%. Dilanjutkan dengan diskusi. Diskusi dalam proposal ini menunjukkan bahwa proporsi pelanggan yang menggunakan kebijakan pengembalian dapat berbeda untuk toko BM dibandingkan dengan toko online.
Secara keseluruhan, tidak jelas secara a priori bagaimana perubahan kebijakan periode pengembalian mempengaruhi pelanggan online relatif terhadap pelanggan toko BM. Terima kasih dan sekian presentasi dari saya. Ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.